kita akan membahas tentang perbandingan biaya untuk membangun lantai atas apabila menggunakan bahan lantai beton bondex wire mesh, lantai hebel rangka besi siku, dan lantai blockboard rangka pipa hollow. Dan yang seringkali banyak menjadi pertanyaan, kira-kira berapa ya biaya yang akan habis untuk per meter perseginya apabila menggunakan bahan-bahan tersebut? Nah, dalam video ini kita akan bisa membandingkannya. Kira-kira harus menggunakan bahan yang mana yang cocok dan sesuai dengan budget yang kita punya. Selain itu pula, di video kali ini Dak Channel akan memberikan tips dan trik bagaimana cara menghitung perkiraan kebutuhan bahan dan upahnya hanya dalam hitungan beberapa detik. Cara menghitung cepat ini merupakan hasil adopsi dari analisa-analisa yang sudah ada, kemudian sedikit dimodifikasi berdasarkan kreasi tim Dak Channel untuk membantu teman-teman semua supaya lebih mudah dimengerti dan dipahami bagaimana cara menghitung perkiraan kebutuhan bahan dan upah dengan cara cepat. Meskipun teman-teman sekalian bukan orang teknik sekalipun, tapi dengan cara atau rumus hasil kreasi tim Dak Channel ini diharapkan teman-teman semua lebih mudah mempelajarinya dan memahaminya. Selain cara menghitung cepat biaya untuk membangun lantai atas, di video-video berikutnya, Dak Channel juga akan membahas mengenai cara cepat menghitung perkiraan kebutuhan bahan dan upah pada jenis pekerjaan lainnya yang masih berhubungan dengan membangun rumah. Makanya, stay terus di Dak Channel, jangan sampai ketinggalan video kami selanjutnya. Nah, sebelum ke pokok pembahasan, hal pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman Dak semua yaitu melakukan survei harga, bahan, dan upah tukang dulu. Karena di setiap daerah pasti berbeda. Baik harga bahan maupun harga upah tukang atau pekerja per harinya yang nantinya akan mempengaruhi kepada hasil hitungannya. Oke Dax, kita masuk ke video cara cepat menghitung perkiraan perbandingan biaya pembuatan lantai dak beton dengan bahan yang berbeda hanya dalam 2 detik. Oke, langsung saja. Di sini misalnya kita mempunyai luas lantai 15 meter persegi. Maka di sel C4 ini kita masukkan angka 15, kemudian kita enter. Maka dalam sekejap, kurang dari 2 detik, kita sudah mengetahui perkiraan biaya pembuatan lantai dak beton dengan tebal 12 cm, perkiraan biaya pembuatan lantai dak hebel rangka besi siku, dan juga perkiraan biaya pembuatan lantai blockboard rangka pipa hollow. Penasaran bagaimana caranya? Apa rahasianya? Simak terus video Dak ini dan jangan lupa untuk like. Oke, jadi rahasianya adalah silakan teman-teman untuk membuka Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui berapa harga satuan bahan dan upah yang ada di daerah teman-teman. Karena harga satuan bahan dan upah di setiap daerah tentunya akan berbeda. Nah, setelah teman-teman mengetahui harga satuan bahan dan upah yang ada di daerah teman-teman, silahkan untuk di sel pertama, maksudnya sheet pertama, silahkan teman-teman untuk membuatkan tabel harga satuan bahan dan upah seperti ini, persis seperti ini. Yang membedakannya adalah harga satuannya, di mana di sini ada nomor, jenis bahan dan upah, satuan, serta harga satuan. Untuk tenaga kerja yang dibutuhkan ada pekerja, tukang batu, tukang kayu, tukang besi atau las, dan juga mandor. Kenapa tenaga kerjanya kok banyak? Karena diingat, di sini kita akan membandingkan perkiraan biaya pembuatan lantai dak ini dengan bahan yang berbeda-beda. Maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga pasti berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk bahannya, silakan masukkan besi siku 3/3 dengan tebal 3 mm, besi UNP 80,
hollow hitam 3/6 dengan tebal 1,7 mm, wire mesh M8 atau 8 mm, bondex 0,75 mm, bata hebel dengan tebal 10 mm, blockboard 18 mm, semen MU 380 dengan berat 40 kg per sak, semen Holcim 50 kg per sak, split 2/3, 3/4, pasir beton, air, balok stonework, paku, baut 10 mm, dan juga skrup 3 cm. Nah, untuk harga satuannya di sini silakan teman-teman inputkan sesuai dengan harga satuan bahan dan upah yang ada di daerah teman-teman. Di sini untuk harga upahnya sudah termasuk dengan biaya makan dan minumnya. Tetapi belum tentu di daerah teman-teman harga ini sudah termasuk biaya makan dan minum. Bisa jadi ini lebih mahal atau lebih murah di daerah teman-teman. Kemudian untuk harga satuan bahannya pun ini pasti berbeda juga. Silahkan untuk inputkan sesuai dengan daerah teman-teman. Nah, setelah teman-teman semua selesai menginputkan harga satuan bahan dan upah ini, maka langkah selanjutnya silakan teman-teman untuk menambahkan sheet atau beralih ke sheet 2 dengan cara klik icon plus atau new sheet. Nah, setelah teman-teman ada di sheet kedua atau new sheet, teman-teman buatkan tabel seperti ini, persis seperti ini. Ada judul, dengan judulnya nanti berbeda-beda ya. Ada pembuatan lantai dak beton dengan tebal 12 cm, pembuatan lantai dak hebel rangka besi siku, dan pembuatan lantai blockboard rangka pipa hollow. Untuk tabelnya sama semuanya, ada nomor, jenis bahan dan tenaga kerja, ada indeks koefisien dan satuan, harga satuan bahan dan upah, jumlah harga bahan atau upah. Yang membedakannya adalah bahan dan tenaga kerja yang diperlukan dari setiap bahan pasti akan berbeda. Nah, untuk pembuatan lantai dak beton dengan tebal 12 cm, maka bahan yang diperlukan adalah bondex 0,75 mm, wire mesh M8, kayu stud, paku 5-7, PC dengan berat 50 kg per sak, pasir beton, split, dan juga air. Dan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah pekerja, tukang batu, dan juga mandor. Silakan inputkan seperti ini. Nah, setelah teman-teman memasukkan jenis bahan dan tenaga kerja yang diperlukan, maka selanjutnya kita akan beralih ke bagian indeks, di mana indeks ini ada koefisien dan juga satuan. Satuannya silakan disamakan. Ada meter persegi, ada batang, ada kilogram, ada sak, ada meter kubik, ada liter, dan juga ohm. Nah, setelah itu ke koefisien. Nah, di koefisien ini bagaimana caranya? Caranya kita di sini memakai rumus. Rumus inilah yang membuat kita bisa menghitung atau mengetahui perkiraan biaya pembuatan lantai dak ini hanya dalam waktu kurang dari 2 detik. Jika di sini sudah salah, maka kesannya pun bakal salah. Maka kita harus benar-benar teliti di sini. Nah, untuk bondex, koefisien bondex 0,75 mm, jika kita lihat di formula bar, rumusnya adalah C4 dikali 1,1. Nah, C4 ini merupakan luas lantai yang akan kita inputkan. Misalnya di sini tadi ada 15, maka otomatis si C4 ini akan berubah menjadi 15. Kemudian dikalikan 1,1, di mana 1,1 ini merupakan harga dari bondex 0,75 mm per meter perseginya. Jadi jika 15 maka akan dikalikan 1,1. Nah, selanjutnya untuk wire mesh M8 masih sama C4, yaitu luas lantai dikalikan 1,1.
1,1 ini merupakan harga dari wire mesh M8 per meter perseginya. Selanjutnya ada kayu stud. Masih sama luas lantai dikali 2 untuk harga per batangnya. Kemudian paku 5-7 dikalikan 0,22 per kilogram. Selanjutnya untuk semen atau PC 50 kg per saknya itu 0,96. Silahkan diketik seperti ini. Selanjutnya untuk pasir beton, harga per meter kubiknya adalah 0,064. Silakan sama persis diketik seperti ini, sama dengan C4 kali 0,064. Selanjutnya ada split dengan harga per meter kubiknya adalah 0,09. Maka tuliskan sama dengan C4 kali 0,09. Kemudian air, di mana air per liternya adalah 22. Maka tuliskan sama dengan C4 kali 22. Selanjutnya untuk pekerja sama dengan 64 kali 0,62. Kemudian tukang batu sama dengan C4 kali 0,15. Dan terakhir untuk mandor sama dengan C4 kali 0,015. Nah, jika teman-teman sudah melakukan hal tersebut, maka otomatis ini akan sudah terisi. Jika di sini kita memasukkan angka 5 misalnya, kemudian kita enter, maka otomatis di koefisien ini sudah terisi, sesuai dengan rumus yang sudah kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya untuk harga satuan bahan atau upah. Di sini teman-teman, supaya tidak pusing atau capek mengetik lagi, maka teman-teman memasukkan rumus yang sangat mudah, yaitu contohnya ini, bondex 0,75 mm. Kita klik di bagian bondex dan harga satuan bahan atau upah. Kemudian kita tulis sama dengan, kita masuk ke sheet pertama, kita cari berapa harga satuan dari bondex 0,75. yaitu 95.000. Kita klik di 95.000, kemudian kita enter. Maka secara otomatis akan masuk di harga satuan bahan atau upah bagian bondex. Selanjutnya wire mesh M8, kita sama dengan lagi, masuk ke sheet pertama, cari berapa harga bahan dari wire mesh M8, yaitu 50.000. Maka kita klik di 50.000 dan kita enter. Secara otomatis terinput 50.000. Begitupun seterusnya. Bagian pekerja misalnya, kita tulis sama dengan, masuk ke sheet pertama, cari harga satuan dari pekerja yaitu 100.000, kita klik kemudian kita enter, secara otomatis terinput di sini. Sama halnya dengan bahan dan tenaga kerja yang lainnya. Silakan untuk memasukkannya seperti itu. Dan terakhir, disinilah kuncinya juga, yaitu jumlah harga bahan atau upah. Dimana di sini sudah tertera rumusnya, yaitu C kali D, dimana C kali D merupakan indeks dikali harga satuan bahan atau upah. Nah, rumusnya sangat mudah ya, yaitu tinggal sama dengan, kemudian di sini ada koefisien, nanti koefisiennya akan terisi sendiri kan. Kita klik koefisien, kemudian kita kali, dimana kali itu disimbolkan dengan bintang. Setelah bintang, kemudian kita klik 95.000 atau harga dari satuan bahan atau upahnya, kita klik dan kita enter. Maka nanti akan otomatis terisi. Nah, supaya lebih cepat teman-teman bisa menariknya ke bawah.
seperti ini. Maka secara otomatis itu akan terisi sendiri. Dimana untuk jumlah harga bahan dan upah untuk wire mesh rumusnya sama dengan C12 kali E12, yaitu ini dikalikan ini, koefisien dikalikan harga satuan bahan atau upah. Teman-teman tinggal menariknya aja ke bawah, tarik sampai ke bawah, maka itu akan otomatis terisi rumusnya. Nah, terakhir nih, supaya kita mengetahui berapa sih perkiraan biaya yang diperlukan untuk pembuatan lantai dak beton dengan tebal 12 cm ini, disinilah. Nah, selanjutnya kita harus menjumlahkan atau mentotalkan berapa jumlah harga dari bahannya, yaitu dengan cara sama dengan, kemudian untuk rumus dari menjumlahkan keseluruhan adalah sum, maka kita tuliskan sum ya, sum. Kemudian kita blok bagian dari jumlah harga bahan atau upahnya, keseluruhannya kita blok, kemudian kita enter, maka nanti otomatis di sini akan terisi berapa jumlah harga dari bahan ini. Selanjutnya untuk tenaga kerja juga sama dengan, kemudian sum, kemudian kita blok dari biaya tenaga kerja, kita blok, kemudian kita enter. Nah, ini akan otomatis mengisi karena kita sudah memasukkan rumusnya. Dan terakhir, untuk menjumlahkan dari biaya bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan, maka kita di bagian ini tuliskan sama dengan, kemudian kita klik dari total biaya harga bahan atau upahnya ditambah dengan total harga bahan, maksud saya upah dari tenaga kerja, itu kita enter. Nah, setelah ini selesai. Nah, untuk membuktikannya kita masukkan lagi, misalnya angka 3, kita enter, maka secara otomatis di sini sudah terisi. Untuk koefisiennya sudah terisi, jumlah harga bahan atau upahnya sudah terisi, baik dari harga dari bahan, jumlah totalnya, dan juga harga dari tenaga kerja serta total dari tenaga kerja. Dan ini terakhir perkiraan biaya dari bahan dan upah yang diperlukan untuk pembuatan lantai dak beton dengan tebal 12 cm. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembuatan lantai dak hebel rangka besi siku, teman-teman juga sama membuat tabel seperti yang tadi. Formatnya juga sama, yang membedakan adalah bahan yang dibutuhkan dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Dimana untuk pembuatan lantai dak hebel rangka besi siku ini memerlukan bahan besi siku 3/3 dengan tebal 3 mm, besi UNP 80, bata hebel dengan tebal 10 mm, semen MU 380 dengan berat 40 kg per sak, dan juga baut 10 mm. Sedangkan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah pekerja, tukang las, tukang batu, dan juga mandor. Nah, silakan untuk menginputkannya sama dengan ini ya. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk lagi ke koefisien. Sama seperti tadi ya, kita masukkan sama dengan, kemudian C30, di mana C30 ini merupakan luas lantai yang nantinya akan kita inputkan. Kalau misalnya di sini 10, maka otomatis akan 10 dikalikan dengan koefisien atau harga satuan dari bahan atau tenaga kerjanya. Misalnya untuk besi siku 3/3 dengan tebal 3 mm ini, untuk harga per batangnya adalah 2, maka luas lantai dikalikan 2. Di sini rumusnya
sama dengan C30 dikali 2. Kemudian untuk besi UNP 80 sama dengan C30 dikali 0,35. Selanjutnya untuk bata hebel tebal 10 mm sama dengan C30 kali 0,11. Kemudian semen Mu380 dengan berat 40 kg per sak sama dengan C30 dikali 0,1. Selanjutnya baut 10 mm sama dengan C30 kali 3. Kemudian untuk pekerja sama dengan C30 kali 0,24. Selanjutnya tukang las sama dengan C30 kali 0,08. Selanjutnya tukang batu sama dengan C30 kali 0,08. Terakhir mandor sama dengan C30 kali 0,01. Kemudian untuk harga satuan bahan atau upah, seperti dicontohkan tadi sebelumnya, teman-teman tinggal menginputkannya dengan cara, silakan teman-teman klik di bagian manakah, di bagian sel manakah teman-teman akan menginputkan bahan, harga bahan atau upahnya. Misalnya untuk besi siku 3/3 dengan tebal 3 mm, berapa harga satuannya? Maka teman-teman tinggal klik, kemudian sama dengan cari besi siku 3/3 dengan tebal 3 mm berapa harga satuannya di sheet pertama, yaitu ada 55.000. Kita klik kemudian kita enter. Secara otomatis terinput di dalam tabel ini. Begitupun dengan yang lainnya ya. Dan terakhir kita masuk ke jumlah harga bahan atau upah, di mana rumusnya masih sama seperti tadi, yaitu C kali D, indeks kali harga satuan bahan atau upah. Untuk rumusnya sama juga, yaitu sama dengan, kemudian kita klik koefisien, bagian koefisien, kemudian kali, di mana kali disimbolkan dengan bintang, kalikan dengan harga satuan bahan atau upahnya. Kemudian kita sama dengan. Untuk mempercepat ke bawahnya, teman-teman tinggal menariknya ya. Nah, maka secara otomatis ini sudah terinput rumus yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk menghitung cepat ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total jumlah harga dari bahan dan upahnya. Untuk bahan ini totalnya berapa ya dari bahan-bahan ini, biaya ini, harga ini. Nah, dengan cara silakan klik bagian ini, kemudian sama dengan masukkan rumus Excel, di mana rumus Excel untuk menjumlahkan atau mentotalkan keseluruhan adalah dengan sum. Maka sum, kemudian kita blok bagian dari jumlah harga bahannya. Setelah kita blok semuanya, kita enter. Maka itu otomatis sudah masuk rumusnya. Nanti akan nge-link ya. Kemudian untuk tenaga kerja sama dengan sum. Kita blok dari jumlah harga upah keseluruhannya. Kemudian kita enter. Dan terakhir ini untuk biaya, perkiraan biayanya, yaitu dengan menjumlahkan biaya atau harga dari bahan dan tenaga kerja. Dengan rumus sama dengan kita klik dari total jumlah harga bahan, kemudian kita tambahkan total harga dari upah. Setelah itu kita enter. Otomatis ini akan terisi. Misalnya kita punya 5 meter, kita tulis 5 di luas lantai, kita enter, maka secara otomatis sudah ada perkiraan biayanya. Dan terakhir untuk pembuatan lantai blockboard rangka pipa hollow, masih sama seperti yang tadi, teman-teman buatkan tabelnya,
persis, yang berbeda hanya bahan dan tenaga kerja. Dimana untuk pembuatan lantai blok board rangka pipa hollow ini, teman-teman memerlukan bahan seperti hollow hitam 3/6 dengan tebal 1,7 mm, blok board 18 mm, skrup 3 cm, baut 10 mm. Dengan tenaga kerja yang dibutuhkan adalah pekerja, tukang las, tukang kayu, dan juga mandor. Silahkan inputkan seperti ini, persis seperti ini. Selanjutnya kita mengisi koefisien. Seperti yang tadi, rumusnya adalah sama dengan dikalikan luas lantai dikalikan berapa harga satuan dari bahan atau tenaga kerjanya. Untuk hollow hitam 3/6 dengan tebal 1,7 mm ini, rumusnya adalah sama dengan C54, di mana C54 ini adalah ini, luas lantai yang nantinya akan kita inputkan. Sama dengan C54 dikalikan 0,811. 0,811 ini merupakan harga satuan dari hollow hitam 3/6 dengan tebal 1,7 mm per batangnya. Selanjutnya untuk blok board 18 mm, rumusnya adalah sama dengan C54 dikalikan 0,347. Selanjutnya untuk skrup 3 cm, rumusnya adalah sama dengan C54 dikalikan 0,85. Terakhir, baut 10 mm, rumusnya adalah sama dengan C54 dikalikan 4. Kemudian untuk tenaga kerja, untuk pekerja sama dengan C54 dikali 0,12. Selanjutnya tukang las sama dengan C54 kali 0,07. Selanjutnya tukang kayu sama dengan C54 kali 0,05. Dan terakhir untuk mandor sama dengan C54 kali 0,005. Nah, untuk pengisian koefisien sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke harga satuan bahan atau upah. Seperti yang dicontohkan tadi, untuk rumusnya adalah sama dengan, kemudian masuk ke sheet pertama, cari berapa harga satuan bahan atau upah dari bahan atau tenaga kerja yang akan kita inputkan. Di sini misalnya hollow hitam 3/6 dengan tebal 1,7 mm, maka kita cari di sheet pertama berapa harga satuan bahan dari hollow hitam 3/6. Di sini ada 200.000, kita klik dan kita enter, secara otomatis terinput. Begitupun selanjutnya ya. Untuk jumlah harga bahan atau upah masih sama seperti tadi dengan mengalihkan bagian C kali D, yaitu indeks kali harga satuan bahan atau upah. Rumusnya adalah koefisien dikalikan harga satuan bahan atau upah, yaitu C61 kali E61. Nah, untuk mempermudahnya atau mempercepatnya, teman-teman setelah memasukkan satu saja rumus, teman-teman tinggal tarik bagian ujungnya ke bagian bawah. Secara otomatis ini sudah masuk rumusnya. Untuk pekerja pun sama, silahkan untuk memasukkan rumusnya adalah koefisien dikalikan harga dari bahan atau upahnya, yaitu C67 dikalikan dengan E67. Supaya lebih cepat, silahkan untuk tarik ke bawah. Secara otomatis masuk rumusnya. Kemudian kita akan menjumlahkan atau mentotalkan harga dari bahan dan upahnya. Untuk bahan, silakan teman-teman untuk menuliskan rumus sama dengan sum. Sum merupakan rumus dari Excel untuk menjumlahkan keseluruhan, yaitu sum, kemudian klik dari jumlah harganya. Misalnya ini harga bahan dari hollow sampai baut, maka sama dengan sum, kemudian kita blok bagian harga dari bahannya, kemudian kita enter. Untuk tenaga kerja pun masih sama, yaitu sama dengan sum, kemudian kita blok dari harga upahnya, kemudian kita enter.
Dan terakhir, untuk perkiraan biaya dari bahan dan upahnya, rumusnya adalah sama dengan, kemudian kita masukkan berapa total dari harga bahan, ditambahkan total harga dari tenaga kerja, kemudian sama dengan. Maka selesai. Setelah kita memasukkan atau menginputkan luas lantainya, misalnya di sini 7, kita enter, secara otomatis akan terisi. Nah, itu dia teman-teman cara cepat menghitung perkiraan perbandingan biaya pembuatan lantai dak dengan bahan yang berbeda kurang dari 2 detik. Mungkin teman-teman merasa ini lama ya. Lamanya itu hanya sekali ketika teman-teman menginputkan atau membuat dari tabel ini. Tetapi setelah teman-teman membuatnya, maka secara otomatis di kemudian harinya setelah itu, teman-teman hanya kurang dari 2 detik, teman-teman sudah bisa memperkirakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan lantai dak ini. Teman-teman bisa membandingkan kira-kira mana bahan yang cocok untuk digunakan dalam pembuatan lantai dak ini sesuai dengan budget yang teman-teman punya. Oke dak, itu dia video cara cepat menghitung perkiraan perbandingan biaya pembuatan lantai dak dengan bahan yang berbeda hanya dalam waktu kurang dari 2 detik versi Dak Channel. Jika masih ada yang kurang dimengerti atau dipahami, silahkan tuliskan di kolom komentar dan tuliskan juga video apa yang perlu Dak Channel upload. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.